Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan ya. Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan tutorial ya, yang dimana sebelumnya saya sudah membahas apa itu kodular, plus minusnya kodular, kemudian perbedaan premium dan free kodular seperti apa. Nah, di video kali ini tentunya kita akan langsung ke praktiknya, pengenalan fungsinya, kemudian juga tools-nya, kemudian properties-nya, dan komponen apa saja yang nanti akan digunakan ketika membuat sebuah aplikasi di Kodular. Nah, teman-teman, pertama-tama silakan akses saja itu ke kodular.io ya, seperti ini. Teman-teman cari aja di pencarian Google seperti ini, Kodular, www.kodular.io. Nah, nanti teman-teman akan diarahkan untuk login. Kalau misalkan teman-teman sudah punya email, silakan register di website Kodular, atau teman-teman login terlebih dahulu menggunakan akun Gmail, kemudian login menggunakan akun Google. Nah, jika sudah login, biasanya teman-teman nanti akan diarahkan untuk turut terlebih dahulu untuk memahami halaman kreator di Kodular. Nah, jika sudah tampil seperti ini, teman-teman untuk membuat sebuah aplikasi awal, teman-teman yaitu tinggal klik saja create project di sini ya. Kalau misalkan di sini ada import project, itu untuk mengimport file IA-nya. Nah, contohnya seperti ini kalau import project. Ketika kita download seperti ini, nah ini akan menjadi source file seperti ini, IA ya, filenya. Kalau misalkan sudah, tinggal diimport saja. Artinya itu adalah file jadi yang sudah dibuat. Contohnya seperti ini, aplikasi yang sudah jadi, kemudian diimport kembali gitu. Jadi teman-teman nggak perlu ngoding lagi dari awal, atau membuat blog atau membuat desain lagi dari awal. Tapi di sini kita untuk media belajar atau pembelajaran, maka kita akan buat dari awal. Kita buat create project seperti ini, kita berikan namanya, kita di sini akan membuat yang namanya laporan pekerjaan. Nah, tidak boleh pakai spasi ya teman-teman, underscore masih boleh. Nah, laporan pekerjaan, kita klik next, kemudian di sini biarkan default saja, tapi aplikasinya teman-teman buat nama untuk aplikasinya ketika nanti diinstallian pun akan ada namanya app lapor seperti ini, laporka ya, laporka. Kemudian di sini biarkan default saja, karena ini nanti ketika di akhir pun nanti kalau sudah selesai aplikasi bisa disetting. Nah, untuk versi Android-nya teman-teman silahkan pilih yang paling bawah, itu Android 5.0 atau API-nya ya, API 21. Jika sudah, klik finish seperti ini. Kita tunggu beberapa waktu. Nah, di sini dibutuhkan yang namanya kestabilan akses internet ya teman-teman. Nah, jika sudah, ini adalah halaman kreator atau teman-teman untuk memulai sebuah desain ataupun membuat sebuah aplikasi. Pertama-tama di sini adalah ini halaman untuk membuat desain ataupun fungsi-fungsi aplikasi. Nah, di sini kalau untuk ukuran handphone seperti ini ya, untuk emulator handphone seperti ini, teman-teman bisa rubah ya. Sorry, bukan emulator ya, tapi untuk dari sisi tampilannya ya. Jadi bisa teman-teman rubah-rubah jenisnya mau seperti apa. Di sini saya biasanya menggunakan Google Pixel 3. Nah, di sini ada palette di sini nanti untuk membuat sebuah desain ya, untuk membuat sebuah desain. Misalkan di sini untuk membuat sebuah button, teman-teman tinggal drag saja. Jadi adalah alat lah, kalau istilah kasarnya alat, atau menu-menu yang nanti akan kita gunakan sebagai fungsinya. Jadi ini sangat penting sekali teman-teman pelajari nanti ya. Oke. Dan di sebelah kanan handphone teman-teman di sini adalah screen properties. Di sini adalah untuk mengatur bagaimana lebarnya berapa, warnanya mau seperti apa, kemudian nanti custom jenis fontnya seperti apa, menginput background seperti apa gitu. Nah, kita akan langsung praktek saja. Di sini kita akan membuat split screen atau opening aplikasi ya. Biasanya aplikasi itu kan ada opening terlebih dahulu, kita akan coba buat. Nah, di sini teman-teman hilangkan saja untuk screen 1 atau screen 1 ini. Nah, di sini namanya yaitu adalah option menu ya. Option menu, jadi teman-teman bisa hilangkan dengan cara langsung saja ke title visible. Di sini kita hilangkan saja. Nah, otomatis ini akan hilang. Kemudian di sini screen orientation-nya teman-teman pilih yang portrait. Kalau misalkan biasanya yang defaultnya itu, kadang-kadang kalau misalkan handphone teman-teman dimiringkan, itu dia akan otomatis ikut seperti itu. Tapi dia akan kembali lagi ke portrait gitu, orientation-nya.
Makanya kita di sini pilih langsung portrait saja. Kalau misalkan landscape biasanya digunakan untuk membuat sebuah game, karena di Codeler ini juga bisa untuk membuat sebuah game ya. Nah, di sini itu kita pilih yang portraitnya seperti ini. Kemudian bagaimana cara untuk mengupload gambar di sini? Kita di sini akan menyimpan sebuah icon atau logo aplikasi di halaman depannya. Kemudian di bawah ini kita akan buat sebuah button untuk menuju ke screen home ya. Nah, untuk mengupload sebuah gambarnya teman-teman tinggal perhatikan atau mouse saya di sini. Ini adalah icon gallery. Kemudian teman-teman klik di sini adalah asset manajemennya. Di asset manajemen atau asset manager ini adalah untuk penyimpanan gambar, jenis font, kemudian musik, video dan lain-lain, file video dan lain-lain di aset ini. Ini adalah memori untuk menyimpan sebuah aset atau file-file yang akan teman-teman gunakan. Kemudian kita upload aset. Di sini sudah saya siapkan bahannya. Di sini saya akan upload logo aplikasi terlebih dahulu. Ini adalah sebuah icon sampel yang bisa teman-teman nanti download. Untuk rekomendasi download ikonnya teman-teman cek di video saya sebelumnya, sudah saya jelaskan di mana downloadnya ikon-ikon tersebut. Nah, di sini terlebih dahulu, oh iya teman-teman, sebelum itu teman-teman siapkan terlebih dahulu yaitu aplikasi Companion. Teman-teman cari aplikasi Codeler Companion seperti ini yang nantinya akan digunakan untuk live monitoring ketika teman-teman mendesain sebuah aplikasi. Kita langsung praktekkan saja. Oke teman-teman, ini saya sudah mendownload aplikasinya di Google Play. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin secara live, teman-teman bisa langsung klik test di sini, kemudian connect Companion, kemudian kita masukkan kodenya di sini ya, FP klik. Nah, jadi kodenya teman-teman tidak boleh di close ya atau di cancel. Nah, dia akan live seperti ini teman-teman ya. Kalau misalkan di sini teman-teman ingin menambahkan, karena di sini kita menambahkan yang namanya gambar, kita masukkan di sini image di palette ini. Nah, inilah fungsinya palette. Nah, dia posisinya di pojok. Nah, kita akan buat screen ini berada di tengah. Gambar ini berada di tengah ya. Pilih screen, kemudian di sini untuk align horizontalnya kita buat menjadi center. Kemudian vertikalnya kita buat menjadi center seperti ini. Kemudian di sini di bagian bawah kita akan tambahkan yang namanya button. Cari di sini yang namanya button di bagian bawah seperti ini. Nah, kalau misalkan kita lihat secara live di sini, nah di sini akan otomatis ada gitu. Kemudian kita akan coba kasih spasi ya. Di sini juga ada spasi teman-teman ya, untuk memberikan jarak antara gambar dengan button bawah. Nah, teman-teman untuk di Command Properties-nya ini adalah untuk ukuran panjang, tinggi, lebarnya. Untuk penggunaannya di sini tidak boleh menjadi pixel. Kalau misalkan kita default masukkan 10, maka di sini otomatis menjadi pixel. Tapi di sini kita gunakan menjadi persen ya kodenya seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian jika kurang teman-teman tambahkan lagi, contohnya seperti ini. Nah, kalau misalkan kita lihat secara live maka seperti ini. Oke, di sini kita akan coba buat tinggi buttonnya seperti apa. Kita buat menjadi 8% misalnya. Nah, kita untuk width-nya di sini kita buat menjadi 90%. Nah, kemudian teman-teman tinggal tambahkan saja untuk warnanya. Kita buat di sini menjadi warna ini misalnya ya, atau menjadi warnanya merah. Ini misalkan teman-teman cek di sini, ini berubah juga menjadi warna merah. Oke, di sini kita akan menambahkan gambar di dalamnya, yaitu tadi aset sudah icon sudah diupload ke aset. Nah, untuk menambahkan ke dalam image ini, teman-teman lihat di properties di sini, teman-teman tinggal pilih aja di pixel. Nah, di sini logonya sudah ada. Kalau misalkan kita lihat secara live, nah di sini juga akan berubah seperti ini. Cuman ini belum presisi. Ketika teman-teman install di handphone lain, biasanya ini posisinya ada yang di pinggir, kemudian lonjong. Nah, itu kita buat menjadi lebih spesifik aja, itu di manualkan ya, jangan otomatis. Ini kita jadikan 25% ya teman-teman ya. Jadi untuk mendesain sebuah aplikasi di Codeler itu, teman-teman harus terus dicoba untuk mendapatkan hasil yang maksimal untuk sebuah desainnya. Contohnya seperti ini ya. Ini sudah maksimal ya. Kemudian di sini kita untuk buttonnya, karena di sini masih default text dalam sebuah button, maka kita akan rubah di sini di propertiesnya seperti biasa ya untuk perubahannya. Di sini kita lihat di bagian bawah, di sini ada teks. Misalkan kita di sini teksnya adalah lanjutkan. Nah, kemudian kita untuk fontnya ini kita ubah menjadi 18 misalnya.
Kemudian teks ini kita jadikan atau tebalkan ya, seperti ini. Kita lihat untuk live-nya, nah seperti ini ya teman-teman ya. Ketika diklik lanjutkan ini, nanti dia akan mengarah ke screen home gitu. Tapi di sini kita akan belajar untuk sebuah desain dulu. Kalau misalkan desain sudah selesai, baru kita akan memfungsikan atau fungsional dari button seperti apa, kemudian juga untuk fungsional-fungsional lainnya gitu teman-teman ya.